Selamat siang. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi kenapa kita harus menulis buku. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan menayangkan video. Selamat menyaksikan. Ini ada video motivasi seperti itu. Warren Buffett pernah berkata, "Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang Anda hasilkan." Kata-kata itu sangatlah benar. Lihatlah, orang-orang sukses seperti Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, dan Mark Cuban, dan orang-orang sukses lainnya. Mereka sukses karena mereka mempergunakan waktu mereka dengan benar. Mereka sukses karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu berkomitmen untuk belajar lebih banyak daripada orang lain. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di planet ini, terkenal dengan membaca lebih dari 5 jam satu hari. Bill Gates membaca 1 buku per minggu. Mark Cuban 3 jam satu hari, dan Oprah, ya, dia selalu terobsesi untuk selalu membaca buku. Perhatikan persamaan mereka. Mereka dan pasti semua orang-orang sukses di planet ini tidak pernah berhenti belajar. Pikirkan tentang perumpamaan ini. Jika Anda memiliki Rp86.400.000 untuk Anda belanjakan setiap hari, tetapi dengan syarat, kalau setelah jam 12 malam Anda tidak bisa lagi memakai uang itu, bisa dipastikan Anda akan betul-betul mempergunakan dan menghabiskan uang itu sebelum jam 12. Dan Anda akan merasa sangat menyesal bila uang tersebut tidak habis sebelum jam 12. Apa bedanya dengan waktu kita? Waktu itu gratis, tapi tidak ternilai. Nah, bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa kita hanya memiliki 86.400 detik per hari. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu itu terbuang percuma. Kebanyakan orang membiarkan waktu itu hilang tanpa berpikir 2 kali. Itu tidak boleh terjadi dengan kita. Kita harus mempergunakan waktu seproduktif mungkin. Kita harus mempergunakan waktu itu untuk menggapai semua impian-impian kita dan melakukan hal-hal yang berguna, serta menggunakan waktu kita untuk membuat keluarga kita bahagia. Aturlah hidupmu, manajemenlah waktumu, belajar dan bertumbuhlah. Jangan sampai 86.400 detikmu terbuang sia-sia. Waktu yang Anda habiskan untuk bermain game, ngobrol yang tidak jelas, ngegibah, mengeluh, atau party dengan teman-teman Anda tidak akan pernah kembali. Sekali Anda menggunakan waktu itu, dia akan pergi secara percuma selamanya dan tidak akan pernah kembali. Steve Jobs berkata,
Waktumu itu terbatas, jadi jangan buang waktumu untuk hidup dalam kehidupan orang lain. Perbedaan dan persamaan antara orang sukses dan orang gagal adalah mereka sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Tapi bedanya adalah orang sukses memanfaatkan waktunya, tapi orang gagal menyia-nyiakan waktu yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak orang berhenti mengejar mimpi mereka karena mereka merasa jalannya sangat sulit. Banyak siswa dan mahasiswa berhenti mengejar impian mereka hanya karena satu tes yang gagal. Faktanya adalah sebagian besar siswa dan mahasiswa itu tidak pernah mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk tes tersebut. Karena dalam pikiran mereka, mereka sudah terlebih dahulu berpikir gagal dalam ujian tersebut. Mereka berhenti percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Dan begitu kepercayaan itu terbunuh, mimpi itu akan terbunuh. Jika Anda memiliki mimpi, Anda harus melakukan semuanya untuk membuat mimpi itu menjadi nyata. Tidak peduli seberapa kali Anda gagal, jangan pernah berhenti percaya kalau Anda bisa. Hidup itu sendiri adalah ujian. Terkadang Anda akan gagal, tapi satu-satunya cara Anda bisa gagal adalah kalau Anda berhenti untuk percaya. Dorong diri Anda untuk menjadi orang di atas rata-rata. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya, Anda harus melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Anda akan jatuh berkali-kali. Itu tadi video motivasi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kenapa kita harus menulis buku. Kenapa harus menulis buku? Baik. Kenapa harus menulis buku? Apakah menjadi penulis nantinya terhenti sampai buku terbit, lalu bisa naik pangkat bagi Anda seorang guru atau pejabat? Jika demikian, tujuan Anda menulis buku tidak ada salahnya. Tetapi itu hanya satu dari banyak keuntungan dari menulis buku. Lalu, apa saja keuntungan lainnya? Simak penjelasannya di bawah ini. Nah, yang pertama, dikenal orang. Tentu jika tulisan selesai, buku terbit, lalu tersebar ke banyak orang, itu adalah jalan Anda akan banyak dikenal orang. Hari ini untuk menjadi terkenal, Anda tidak perlu menjadi artis. Ya, menulis buku adalah opsi yang sangat possible untuk Anda pilih agar jadi terkenal. Royalti. Saat buku Anda tersebar luas berarti bersamaan dengan pundi-pundi uang masuk ke kantong Anda. Jika Anda bisa memasarkan dengan baik buku-buku Anda, jangan kaget dengan nilai royalti yang akan Anda dapatkan. Hari
ini banyak personal dari berbagai macam profesi juga menekuni menulis buku. Bagi yang mereka memiliki banyak follower atau jaringan, mudah saja buku mereka terjual. Puluhan hingga ratusan juta rupiah bisa diraup dalam 1 bulan hasil royalti buku. Nah, lebih didengar. Sebagai orang biasa atau guru biasa, tidak banyak yang mau mendengar kita. Bayangkan saja kita berpidato di hadapan banyak orang. Mereka sebagai audiens justru sibuk dengan urusan masing-masing lantaran mereka tidak mengenal siapa yang berbicara. Lebih parah lagi, bahkan murid-murid di dalam kelas pun hanya mendengar seperlunya saja tanpa menunjukkan antusiasme mereka. Beda halnya ketika kita sudah punya sebuah bukti karya yang terbit. Ia seolah akan menjadi kartu nama yang menunjukkan pesona kita tanpa diri kita yang berbicara. Banyak hari ini orang-orang biasa yang ditunggu kata motivasinya, ditunggu penampilannya di panggung, ditunggu nasihat-nasihatnya, semua berawal saat mereka menerbitkan karya mereka berupa buku. Kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Tulislah yang baik, tulis yang bermanfaat. Maka saat buku Anda tersebar luas, ia akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Selain royalti, ada kekayaan yang sangat didambakan para penulis, yakni kaya hati. Kaya hati adalah hal yang tidak mudah didapatkan. Dengan menulis hal bermanfaat, tulisan Anda dibaca orang lain, lalu mereka merasa terinspirasi setelah membacanya. Itulah kebahagiaan tak ternilai. Itulah kaya hati. Nah, meninggalkan jejak literasi sampai mati pun bukunya tetap ada dan dibaca orang. Saat usia telah berakhir, terhentilah kisah seseorang. Sebagian masih dikenang, lebih banyak lagi dilupakan begitu saja. Tentu jika boleh memilih, kita memilih ingin tetap dikenang. Jejak kita tetap dirasakan oleh orang lain meski jasad kita sudah di dalam kubur. Jika harus menjadi pahlawan kemerdekaan, jelas itu tidak mungkin. Jika harus menjadi presiden, kecil kesempatannya kita miliki. Apabila harus jadi artis, kami sarankan jangan, karena kebanyakan orang akan mengingat keburukannya. Maka salah satu cara yang paling possible untuk Anda tempuh adalah menulis buku, lalu menerbitkannya. Jika sudah meninggal, orang-orang akan tetap membaca karya Anda, akan merasakan manfaatnya, dan berdoalah setiap apa yang ditulis akan menjadi amal jariah. Terapi kesehatan. Menulis juga bisa menjadi terapi kesehatan. Menarik bukan? Hal ini diungkapkan oleh Dr. Desi. Menurutnya, menulis bisa menjadi terapi kesehatan. Bagaimana bisa? Berikut ini penjelasannya. Manusia butuh menuangkan idenya.
Hal ini bisa membantu orang mengeluarkan aspirasi dan membuatnya menjadi rendah potensi stresnya. Mengungkapkan perasaan secara tertulis. Mereka yang memiliki waktu untuk menulis bisa membantu menuangkan perasaan dan pikiran sehingga tak memendamnya dalam hati, karena bila terlalu lama ditahan bisa menjadi beban bagi tubuh seseorang. Membantu menjaga imunitas. Menulis bisa membantu menjaga imunitas, karena mereka yang bertahan pada situasi yang menyakitkan tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskan dengan tepat, bisa melemahkan imunitasnya sendiri. Menulis seperti terapi. Dengan menulis, seseorang sebenarnya melakukan terapi. Namun dengan syarat tulisan itu memberi timbal balik yang berkualitas bagi hidupnya. Apabila yang dituliskannya hanya hal-hal yang bersifat rutinitas dan tak menyangkut pautkan kondisi mental dan psikisnya, maka tulisan itu tak akan terlalu menyembuhkan. Melatih kesabaran. Dalam berbagai jenis tulisan, kegiatan menulis bisa membuat kita melatih kesabaran dan menghargai estetika. Misalnya mereka yang belajar kaligrafi, baik itu Cina, Arab, dan sebagainya, melatih kesabaran baik untuk jantung, otak, dan tekanan darah seseorang. Untuk jenjang karir guru alias kenaikan pangkat. Sebagai guru PNS, kenaikan pangkat adalah sebuah tema yang tidak akan pernah kering untuk dibahas. Memang benar, naik pangkat bukan kewajiban atau hak mutlak, tapi lebih pada penghargaan atas hasil karya guru dan terpenuhinya syarat lainnya, di mana kenaikan pangkat adalah akumulasi angka kredit dari unsur pembelajaran dan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta unsur penunjang. PKB sendiri terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ada 10 jenis karya dalam publikasi ilmiah, di antaranya adalah buku pelajaran dan buku dalam bidang pendidikan. Nah, bila Bapak Ibu guru sudah memiliki buku pembelajaran yang sudah dicetak dan sudah diakui oleh BSNP, maka angka kreditnya 6. Sedangkan buku yang muatannya tentang pendidikan dan ber-ISBN mempunyai angka kredit 3, dan yang tidak ber-ISBN mempunyai angka kredit 1,5. Buku dalam bidang pendidikan ini misalnya memuat tentang pendidikan karakter, mengelola kelas, manajemen siswa, dan sejenisnya. Lalu bagaimana dengan buku novel, kumpulan cerpen, kumpulan kisah, dan kumpulan puisi? Selain pengembangan diri dan publikasi ilmiah, terdapat karya inovatif. Salah satu unsurnya adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Karya sastra masuk dalam kategori karya seni. Bila Bapak Ibu adalah guru dari mata pelajaran, Bapak saja memiliki 2 buah novel yang ber-ISBN dan sudah diedarkan secara luas, maka angka kreditnya 4. Demikian juga untuk buku yang berisi 10 kumpulan cerpen atau kisah, sudah ber-ISBN dan sudah dicetak dan disebarluaskan. Buku kumpulan 40 puisi ber-ISBN juga memiliki angka kredit 4. Nah, terbayarkan jerih lelah kita. Hobi menulis tersalurkan sekaligus diberi penghargaan berupa angka kredit untuk kenaikan pangkat.
Jadi teruslah menulis. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.